bagi adik-adik usia 6 hingga 12 tahun yang belum berkompak. Kakak menyampaikan informasi, bagi adik-adik yang belum bergabung dalam kelompok sel atau yang di gereja kita disebut kompak, silakan menghubungi Kak Susi di nomor telepon 081 231 75 8887. Adik-adik bisa minta bantuan papa mama atau kakak untuk menghubungi Kak Susi ya. Ayo buruan hubungi Kak Susi agar nanti dibantu mencarikan kompak dan bertemu dengan kakak gembala kompak. Belajar dan bertumbuh bersama melalui kompak. Yes, yes, yes! Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Kakak yakin dan percaya adik-adik tetap semangat ya. Ibadah minggu kali ini adik-adik ditemani oleh kakak. Ada yang tahu nggak nama kakak siapa? Belum tahu ya? Nama kakak, Kak Nina. Ibadah minggu kali ini Kak Nina nggak sendiri ya adik-adik. Kak Nina ditemani oleh Kak Elis. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa ya. Yuk kita sama-sama berdoa, kita satukan hati kita dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami bersyukur, kami boleh berkumpul bersama walaupun dalam ibadah online ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di rumah kami masing-masing dan di tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, jaga kami Tuhan, sertai ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita mau pujikan Bapa ku datang padamu. Kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita atas kasih anugerah Tuhan yang sungguh indah setiap hari. Yuk kita nyanyi sama-sama. Sekali lagi, Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih sungguh lagi memuji Engkau. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau pujikan dengar Dia panggil nama saya. Harus nyanyi yang semangat ya adik-adik, kita nyanyi buat Tuhan. Oke.
panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Katakan lagi, dengar dia panggil nama saya, nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yeay. Adik-adik masih semangat ya? Kakak percaya adik-adik tetap semangat ya buat memuji Tuhan. Yuk kita mau pujikan lagu yang ketiga. Kita mau setia buat panggilan Tuhan ya. Yuk sama-sama nyanyi. Buat adik-adik yang udah pernah dengar lagunya dan udah tahu, kita nyanyi sama-sama. Dan buat adik-adik yang belum tahu, kita belajar sama-sama. Oke? Mari kita nyanyikan. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, bertanding sampai menang. Berlari sampai akhir, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Katakan lagi, lupakan yang telah lalu, kan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, bertanding sampai menang. Berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Katakan, ku mau setia, ku mau setia. Kan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kita katakan lagi ya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia, ku mau setia. Angkat tangan adik-adik. Panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan
Oke, adik-adik. Kakak mau mengajak adik-adik semua buat mempersiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Oke, kita mau berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu ini boleh kami lakukan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Juga kami mau berdoa buat kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay, shalom. Kita ketemu lagi adik-adik. Ini hari yang sangat menyenangkan dan hari ini kita belajar bersama-sama. Judulnya adalah orang upahan di kebun anggur. Orang upahan di kebun anggur. Jadi ada seorang pemilik kebun anggur mencari para pekerja. Bagaimanakah kisahnya? Nah, orang upahan di kebun anggur ini ada di Matius 20 ayat 1 sampai 16 ya. Matius 20 ayat 1 sampai 16 dan nanti hafalannya ada di Efesus 6 ayat 8. Efesus 6 ayat 8 bunyinya seperti ini ya. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Gitu ya. Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, dari Matius 20 ayat 1 sampai 16 itu kisahnya sebagai berikut ya. Jadi di situ ada seorang pemilik kebun anggur yang luas gitu. Dia punya kesepakatan dengan orang-orang yang akan bekerja. Kesepakatannya apa adik-adik? Kesepakatan itu artinya perjanjian yang sama-sama disetujui gitu ya. Perjanjiannya atau kesepakatannya adalah upahnya 1 dinar sehari gitu ya. Jadi kalau ada orang bekerja di kebun anggurnya dapat upah berapa? 1 dinar sehari. Wah, berapa 1 dinar itu ya? Kalau di Indonesia begitu, sekarang ini upah satu orang itu sehari itu bisa 100.000, bisa 150.000, itu yang murah ya. Kalau yang ahli bisa lebih mahal ya. Jadi kalau pekerja-pekerja bangunan itu minimal dia 100.000 sehari gitu ya. Uang merah itu ya. Nah, kalau di sana di Jazirah Timur Tengah itu, di mana mata uang dinar itu berlaku, itu 1 dinar emas, dinar yang dari emas itu ya, itu harganya 4 jutaan. Wih, banyak ya, 4 jutaan. Iya, itu 1 dinar ya. Jadi kesepakatan dari pemilik kebun anggur dan orang-orang yang bekerja di kebun anggur, satu orang upahnya dalam sehari bekerja adalah 1 dinar. Loh, itu dari jam berapa sampai jam berapa? Itu kalau mulai kerjanya jam 6 pagi. Wah, mesti bangun pagi itu ya. Sampai jam berapa? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Upahnya berapa tadi? 1 dinar. Sepakat? Sepakat. Deal? Deal gitu ya. Nah, lalu orang-orang mulai jam 6 kurang pasti sudah datang ya. Pak, saya bekerja, silakan masuk. Silakan masuk, silakan masuk. Bekerja jam 6 ya. Waduh, udah banyak yang orang bekerja di kebun anggurnya. Terus pemilik kebun anggurnya ngelihat lagi ya, waduh itu anggurnya masih banyak itu. Kalau enggak cepat-cepat dipanen bisa busuk. Dia pergi keluar. Dan jam 9 kurang gitu ya, tiba-tiba dia ketemu orang di pasar. Wah, ini nganggur ini. Kamu kok nganggur? Mau kerja di kebunku? Mau. Upahnya 1 dinar. Oke. Lalu beberapa orang masuk jam 9 di kebun anggur itu dan bekerja. Mereka bekerja bersama-sama ya, dari yang masuk pagi tadi jam 6, ada yang masuk jam 9 tadi. Dilihat lagi sama pemilik kebun anggur. Wah, itu
anggurnya masih banyak sekali. Ini pekerjanya kurang. Dia pergi lagi keluar. Kemana? Ke pasar, biar cepat ketemu orang. Kan pasar tuh rame gitu ya. Ya ampun, kamu kok duduk-duduk aja di pasar. Kamu mau kerja enggak? Wah mau, dari tadi aku mau kerja tapi nggak ada yang menyewa gitu ya. Jadi seret gitu ya. Nah akhirnya oke, kerja di kebun anggurku ya. Upahnya berapa? 1 dinar. Wah oke. Jadi pemilik kebun anggurnya bilang 1 dinar gitu ya. Kemudian yang kerja jam 12 tadi itu oke, saya masuk ya kerja. Wah nyanyi mereka udah 3 rombongan ya. Ada yang jam 6, ada yang jam 9, ada yang jam 12. Wah kalau lagunya gini ya, kerja buat Tuhan gitu ya. Selalu manis sih. Wah pokoknya senang-senang mereka bekerja ya. Tapi pemilik kebun anggurnya mikir lagi, waduh ini udah mau sore tapi kok anggurnya masih banyak, pekerjaannya kurang nih. Pergi lagi ke pasar, dilihat lagi. Wah itu masih ada yang nganggur, belum kerja. Hei kamu mau enggak kerja di kebun anggurku? Wah mau, dari tadi saya nunggu-nunggu gak ada orang yang ngasih upah gitu ya untuk bekerja. Saya mau, oke masuk kebun anggurku. Wah jam 3 gitu ya masuk dia. Wah jadi ada rombongan jam 6, jam 12, ada yang jam 3 sekarang ya. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3. Wah udah 4 rombongan. Mereka bekerja semua bersuka cita dan pemilik kebun anggurnya lagi-lagi melihat waduh ini udah mau sore nih, kalau enggak dipanen sekarang nanti bisa busuk gitu ya. Dia pergi lagi cari siapa tahu ada yang mau bekerja lagi. Dia pergi. Itu jam berapa adik-adik? Jam 5 sore. Jam 5 sore masih ada beberapa yang belum bekerja dan ditawari, kamu mau kerja di kebun anggurku? Mau. Upahnya berapa? 1 dinar. Wow, oke. 1 dinar banyak ya, dari jam 5 gitu ya kerja. Dan mereka bekerja akhirnya. Jadi ada rombongan yang jam 6, rombongan jam 9, rombongan jam 12, rombongan jam 3. Terus rombongan yang kelima adalah jam 5 sore. Mereka bekerja bersuka cita, bekerja sungguh-sungguh. Seperti tadi lagunya ya, kerja buat Tuhan ya. Selalu manis teng. Kok ada teng? Iya, karena sudah jam 6. Jam 6 selesailah mereka bekerja. Dan akhirnya tuan pemilik kebun itu memanggil para pekerjanya. Sini semua berkumpul. Kalian berhak dapat upah gitu ya. Nah karena yang paling dekat itu adalah yang paling akhir itu dipanggil dulu ya. Jam berapa tadi yang masuk paling terakhir? Jam 5. Oke, pekerja yang jam 5 kesini gitu ya. Setelah dekat maka dikatakan tadi ya, berapa upahmu? 1 dinar gitu ya. Dan dikasih ini 1 dinar buat kalian. Selamat ya, sampai jumpa lagi gitu ya, pergi. Wow, seneng banget ya. Mereka cuman kerja 1 jam. Dari jam 5 sampai jam 6 sore. Dapat upah 1 dinar. Wih, mereka senang ya. Senang banget pulang bersuka cita. Nah, rombongan yang di belakangnya, yang jam berapa adik-adik ingat enggak? Tadi kan jam 5 tuh, rombongan di belakangnya jam 3. Rombongan di belakangnya lagi jam 12. Rombongan di belakangnya lagi jam 9. Rombongan di belakangnya lagi jam 6 pagi. Wah, mereka mikir semua. Wow, yang baru masuk 1 jam dapat 1 dinar. Apalagi aku dari siang gitu ya. Apalagi aku dari pagi sekali. Mereka berpikir begitu ya. Mereka juga menanti-nantikan, lalu mereka dipanggil. Oke, kalian kesini. Wah, dikasih ya. Lalu dikasih juga berapa adik-adik? 1 dinar. Oh, 1 dinar. Mereka komplain. Loh, kok komplain? Tahu enggak sebabnya? Mereka berpikir gini, itu tadi yang kerja cuma 1 jam saja, yang masuk jam 5, pulang jam 6, dapat 1 dinar. Ini kan kami dari jam 3 sore. Ada lagi yang jawab, kami kan dari jam 12 siang. Ada lagi yang jawab, kami dari jam 9 pagi. Lagi yang jawab, kami dari 6 pagi sudah kerja. Masa upahnya 1 dinar gitu ya. Loh, pemilik kebunnya heran. Loh, tadi perjanjiannya apa? Kesepakatannya apa? Kesepakatannya adalah kalau bekerja di kebun anggur, tuan upahnya 1 hari 1 dinar. Nah, ya
ini sekarang kan upahnya 1 dinar. Iya, tapi kenapa yang 1 jam itu dikasih 1 dinar? Kami yang sudah berjam-jam dan lama dan sampai 12 jam kok 1 dinar juga. Loh, tadi kan kesepakatan 1 dinar 1 hari. Nah, kalau saya mau ngasih yang kerja 1 jam 1 dinar ya nggak salah. Saya ngasih kalian 1 dinar nggak salah, kan sudah perjanjiannya. Wah, mereka mikir gitu ya. Iya sih, tapi kok enak ya mereka yang kerja 1 jam dapat 1 dinar. Kami yang 12 jam, kami yang 9 jam, kami yang 6 jam 1 dinar gitu ya. Nah, apa artinya adik-adik? Ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus ya. Waktu itu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ini luar biasa artinya ya. Artinya apa ya? Pekerja-pekerja kebun anggur itu adalah anak-anak Tuhan, adalah hamba-hamba Tuhan, adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ada yang percaya Tuhan Yesus itu bahkan sebelum lahir gitu ya. Masih hamil saja orang tuanya udah percaya Yesus gitu ya. Dia lahir percaya Yesus, lalu dia bekerja untuk Tuhan Yesus, melayani untuk Tuhan Yesus. Ada yang kayak Om Nu ini udah SMA gitu ya, udah SMA baru terima Tuhan Yesus. Bahkan ada yang menjelang mau mati itu baru percaya Tuhan Yesus. Adik-adik di Alkitab tahu kisahnya itu? Itu loh yang penjahat di sebelahnya Tuhan Yesus tuh. Kan dia bertobat waktu disalib dan waktu mau mati. Yesus, nanti ingat sama saya ya, jangan lupakan saya. Tuhan Yesus bilang, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus gitu ya. Jadi yang baru percaya Yesus, upahnya juga adalah selamat, kekal gitu. Yang dari lahir percaya Tuhan Yesus, ya upahnya selamat. Jadi bekerja untuk Tuhan Yesus yang dari lahir, yang sudah besar atau yang sudah tua, itu sama upahnya ya. Selamat bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi gak boleh iri ya. Jadi ada yang kok baru aja dia percaya kok sudah selamat, itu namanya anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi keselamatan. Kita tidak perlu iri, bahkan kita bersyukur karena kita bisa melayani Tuhan bahkan lama ya. Kalau yang dari lahir, belum lahir saja gitu ya sudah percaya Tuhan Yesus karena orang tuanya percaya Yesus, ketika lahir itu sudah percaya Tuhan Yesus ya, sudah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jadi luar biasa. Jadi harusnya tidak boleh ada yang iri. Siapapun anak-anak Tuhan, baik kalian yang masih kecil-kecil, yang masih muda-muda maupun yang sudah tua nanti, tidak boleh iri dengan siapapun, tapi harus bersyukur karena Tuhan kita itu Tuhan yang murah hati. Dia adil untuk semuanya, bukan tidak adil ya. Dia memberikan keselamatan kepada siapa saja yang percaya kepadanya, lalu dia mengerjakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Adik-adik tahu enggak tema gereja kita di bulan Maret ini? Sepanjang tahun temanya adalah tahun pemuridan. Ya, jadi di Januari kita sudah belajar ini, jadi murid atau pengikut. Nah, adik-adik dan kakak semua adalah para pengikut. Adalah para murid. Jadi murid bukan hanya sekedar pengikut. Terus di bulan Februari kita dimuridkan. Nah, adik-adik kan sudah dikompak kan, sudah ada GK-nya masing-masing, itu namanya dimuridkan. Kalau ada yang belum, cepat loh. Hubungi Kak Novi boleh ya, saya mau dimuridkan gitu ya. Nanti ada gembala kompak GK yang akan memuridkan adik-adik itu di bulan Februari. Di bulan Maret adalah memuridkan. Loh, saya bisa memuridkan? Bisa. Adik-adik kan punya teman tuh di sekolah atau tetangga, itu teman main. Nah, itu dia. Dari sejak kecil kalau kita beritakan kabar baik, beritakan Tuhan Yesus juru selamat, nanti mereka akan percaya. Contohnya adalah Om Nu waktu kecil dulu kelas 2 SD itu disuruh ke sekolah minggu gitu ya, ke gereja anak, dan di sana diajak menyanyi, terus diajak mendengar firman. Akhirnya setelah Om Nu SMA ikut Yesus. Jadi teman-temannya adik-adik itu bisa dimuridkan. Dimuridkan itu artinya apa yang kita alami bersama Tuhan itu kita ceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan Yesus mengasihi dan sudah menebus kita. Nah, itu kita ceritakan. Mau adik-adik? Nah, itu
penting sekali ya. Jadi mulai dari sekarang ada teman-teman adik-adik yang ada di sekolah maupun yang ada di mana? Di lingkungan rumah ya, tetangga gitu ya. Jadi perumpamaan ini artinya adalah yang bekerja jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 5 sore, semua bekerja untuk Tuhan Yesus sama-sama mendapat upah yang sama. Tuhan Yesus kita luar biasa ya. Puji Tuhan, itu cerita hari ini. Mari kita bersyukur, adik-adik semua boleh berdiri ya. Berdiri sambil mengangkat tangan ya. Karena kita sudah belajar dari minggu ke minggu. Kita sudah tiba di bulan Maret ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Engkaulah pemilik kebun anggur. Dan kami adalah orang-orang yang bekerja di dalamnya. Ada yang bekerja dari pagi sekali. Ada yang setengah pagi. Ada yang siang. Ada yang menjelang sore. Bahkan sore sekali ada yang bekerja. Tetapi kami semua mendapat upah yang sama. Terima kasih karena keselamatan Tuhan sediakan untuk semua orang. Mula-mula kepada kami yang percaya, kepada Engkau terlebih dahulu, lalu kepada orang-orang dan teman-teman kami yang belum tahu, dan akhirnya kami yang memberitahu Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menebus kami dari kesalahan dan dosa-dosa, sehingga hidup kami sekarang bukan milik kami lagi, tetapi hidup kami adalah milik Tuhan, sehingga kami harus bekerja untuk Tuhan. Dan kami tahu bekerja untuk Tuhan yang paling sederhana adalah kami mau menjadi murid. Kemudian kami juga menjangkau teman-teman kami dan kami memuridkan mereka. Tuhan yang menyertai kami untuk melakukan pekerjaan ini. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang besar beserta dengan kami, memampukan kami sehingga kami adalah murid Kristus yang memuridkan orang lain. Ini doa kami supaya kami bekerja di kerajaan Allah. Engkaulah pemiliknya, kami mengerjakan dengan tekun dan setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bekerja di ladang Tuhan ya. Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Haleluya adik-adik. Ini waktunya kita menabur. Menabur benih yang ditabur nanti akan bertumbuh ya. Dan kita akan memberi persembahan. Gimana caranya memberi persembahan? Adik-adik nanti tanya sama papa, mama, atau kakak gitu ya. Ada nomor rekening gereja anak gitu ya. Bisa ditransfer ke situ, minta tolong nanti ya ke orang tua kalian masing-masing. Oke, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan berkati papa mama kami. Tuhan berkati saudara kami. Tuhan berkati kami semua. Kami tetap sehat dan Tuhan berikan rezeki kepada kami. Kami mau mempersembahkan hari ini untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di sekolah minggu, di gereja anak ini. Supaya semakin hari semakin bertumbuh. Dan kami tahu benih yang kami tabur itu akan bertumbuh, berakar kuat lalu berbuah-buah lebat. Terima kasih, kami percaya ini taburan kami dengan sukacita dari hati. Dan Tuhan juga menerimanya dengan senang hati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami semuanya. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan berkati ya.